Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang UTBK yang sudah ujian, selamat dan semoga adik-adik lulus di PTN yang adik-adik tuju. Dan bagi adik-adik yang belum ujian, ingat kita masih mempunyai waktu sampai tanggal 23 ya, yang jadwalnya kebagian tanggal 23 Juli ini masih ada kesempatan untuk terus belajar. Jadi terus ikutin channel kita karena kita akan memberikan info-info update seputar soal FR-FR yang sudah keluar sebelumnya. Jadi bagi adik-adik yang belum subscribe channel kita, silahkan subscribe. Dan yang bagi sudah ujian, silahkan share video ini ke teman-teman kalian yang belum ujian agar mereka juga bisa mendapatkan updatean soal terbaru dari kita. Oke. Seperti di video-video sebelumnya itu kita juga sudah bahas tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Sekarang kita lihat masih soal pengetahuan dan pemahaman umum tapi yang dalam bahasa Indonesia. Karena di video sebelumnya itu banyak yang komentar, "Kak, minta dong PPU-nya yang bahasa Indonesia." Oke, kita jawab pertanyaannya dan kita kasih langsung. Oke. Kita langsung saja ke soalnya. Kita lihat di sini soal yang pertama. Oke, di sini sudah disajikan teksnya. Ini berupa paragraf saja. Oke, paragrafnya nggak terlalu panjang ya. Berarti kalau kita ketemu yang namanya teks atau paragraf, yang pertama kita lakukan adalah bukan membaca seluruh isi teksnya. Kalau kita baca keseluruhan isi teksnya pasti habis waktu hanya untuk membaca. Jadi caranya itu adalah kita hanya melihat apa yang ditanyakan oleh soal. Oke, kita lihat yang soal yang dipertanyakan untuk teks yang dicantumkan. Oke, ide pokok bacaan di atas adalah. Oke, sebenarnya untuk ide pokok, gagasan pokok itu kan adalah yang kalau dalam sebuah bacaan itu yang sering akan ditanyakan. Oke, berarti kalau untuk mencari ide pokok itu kembali lagi kakak ingatkan adik-adik cukup hanya membaca awal kalimat dan akhir kalimat, karena ide pokok itu hanya nanti akan bisa kita tentukan dari awal kalimat dan akhir kalimatnya saja. Oke, ide pokok bacaan di atas adalah obat palsu, pembelian obat di apotik, perhatian terhadap obat palsu, cara menghindari obat palsu, produk obat palsu beredar. Oke, nah kita lihat dulu. Kata kakak kan tadi coba cek kalimat yang pertama. Oke, kalimat yang pertama, konsumen perlu memahami beberapa kiat agar tidak terjebak oleh penipuan obat palsu. Lalu di kalimat yang terakhir, begitu pula indikasi aturan pakai, peringatan, kontraindikasi, efek samping penyimpangan, serta tanggal kadaluarsa jangan terlewat untuk diperhatikan konsumen. Oke, kalau seandainya mau kita jadikan kalimat terakhir ini sebagai ide pokok nggak bisa, karena ini kalimat terakhir ini hanya sebagai penjelas dari kalimat sebelumnya. Berarti udah bisa kita lihat bahwa ide pokok bacaan di atas adalah terletak di kalimat yang awal. Satu lagi yang perlu diperhatikan, untuk menentukan ide pokok kita tidak harus melihat kata-kata yang tersurat yang dijadikan ide pokok. Boleh kita membuat makna yang tersirat tapi sudah dijelaskan di dalam teks, itu loh yang dijelaskan dalam teks gitu. Jadi nggak harus kata-kata yang tersurat dalam teks. Berarti udah pasti ide pokok dari bacaan di atas adalah cara menghindari obat palsu. Berarti jawabannya adalah yang D ya, karena konsumen perlu memahami beberapa kiat agar tidak terjebak oleh obat palsu. Maka kita jadikan judul yang tepat adalah cara menghindari obat palsu. Itu jawabannya ya. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini yang ditanyakannya adalah pernyataan berikut yang sesuai dengan isi bacaan. Berarti kita harus tahu dulu, paham dulu, ingat-ingat yang ditanyakan adalah yang sesuai dengan isi bacaan.
Kalau suatu soal menanyakan pernyataan yang sesuai, pernyataan yang tidak sesuai, itu tidak lain caranya kita harus baca keseluruhan teks ini. Berarti kita harus baca ke semua teksnya baru kita mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang tidak sesuai. Nah, kita cek dulu di sini yang mana yang sesuai. Oke, kita lihat konsumen harus membeli obat di apotik. Nah, ini ada di kalimat kedua, tapi apakah kalimatnya mengatakan konsumen harus membeli obat di apotik? Kita cek. Konsumen hendaknya membeli obat di apotik. Hendaknya berarti kan harusnya. Hendaknya, sebaiknya kan. Kalau konsumen sebaiknya membeli obat di apotik gitu kan, bukan harusnya. Berarti ini udah pasti kita salahkan. Lalu yang kedua, bila dalam obat terdapat nomor registrasi, obat tersebut aman digunakan. Oke, belum tentu. Oke, ini pengetahuan umum saja kita. Kalau obat itu palsu ataupun asli, dia pasti ada nomor registrasinya. Dan ini tidak ada dibahas di dalam teks. Bila dalam obat terdapat nomor registrasi, tidak ada satupun teks di sini yang membahas tentang nomor registrasinya. Oke. Bisa ya, bisa kita lihat ya, berarti ini tidak dibahas dalam teks. Lalu, obat palsu memiliki kesamaan dengan obat asli. Oke, ini kita tinggalkan dulu, kita cek dulu ke yang D. Dalam kemasan obat palsu terdapat indikasi aturan pakai, peringatan, kontraindikasi, efek samping penyimpangan, serta tanggal kadaluarsa. Oke, dijelaskan di sini adalah kita baca kalimat dua terakhirnya. Hal pertama yang harus diperamat produsen obat tercantum dengan jelas. Begitu juga indikasi aturan pakai. Berarti kan di sini kalimat sebelumnya adalah katanya hendaknya kita membeli obat di apotik. Jika obat itu palsu kan intinya apotik itu bisa dituntut gitu kan. Berarti ini juga tidak cocok. Lalu yang E, obat di warung adalah obat palsu. Tidak ada di sini dia mengatakan adalah obat di warung adalah obat palsu. Berarti ini juga enggak. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau untuk pernyataan yang benar berdasarkan teks, pernyataan yang tidak benar berdasarkan teks, berarti kita harus membaca isi keseluruhan teks. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, di sini katanya adalah makna istilah indikasi dalam bacaan di atas. Oke, indikasi itu dia ada di kalimat yang terakhir. Oke, sebenarnya di paragraf itu dia mengatakan adalah tentang kontraindikasi. Cuma yang ditanyakan soal hanya untuk indikasi saja. Oke, berarti kalau untuk indikasi ini dia ada beberapa arti menurut KBBI. Ada dia yang petunjuk. Oke. Petunjuk juga adalah indikasi. Ada dia yang perhatian. Oke, ini dia ya. Berarti udah jelas ini perkiraan, dugaan sementara, petunjuk, anjuran, ramalan. Berarti dia adalah yang petunjuk. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, ini soal selanjutnya. Ini soalnya teks bahasa Inggris yang terdiri dari 3 paragraf. Oke, walaupun dia teks bahasa Inggris, berarti kita mesti baca kembali soalnya. Jadi yang ditanyakan di soal di sini apa, gitu ya. Baru kita lihat ke teksnya apa. Oke, berarti yang untuk nomor 12 ini, untuk nomor selanjutnya ini kita cek apa yang ditanyakan soal. Berarti kata soal begini, according the passage the word synentropy could best be defined as, katanya. Berarti yang ditanyakan menurut paragraf di atas, synentropy itu diartikan sebagai apa sih? Lebih baik diartikan sebagai apa gitu. Berarti kita cari kata-kata synentropy itu dia berada di paragraf kedua kalimat yang pertama. Ini dia, as synentropy. Oke, ini dia ya. Ini dia yang synentropy. Oke.
Lalu kita lihat kalau yang A itu katanya adalah a mutually beneficial relationship between two species. Berarti dia katanya hubungan yang saling menguntungkan antar dua spesies. Oke, sebenarnya kalau dia sinantropi itu berdasarkan paragraf 2 itu jawabannya yang tepat adalah yang D, one type of symbiosis that occurs between human and animals. Itu dia jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, yang untuk teks ini berarti sinantropi itu kita definisikan sebagai apa gitu dia adalah yang one type of symbiosis that occurs between humans and animal. Berarti dia katanya di sini adalah salah satu jenis simbiosis yang terjadi di antara manusia dan hewan. Itu dia ya yang untuk pertanyaan ini. Oke, lanjut kita ke soal kelima ya. Oke, di soal yang kelima kita lihat the author of the question refers to the casuary in order to katanya. Oke, kita lihat kata-kata casuary ini kita lihat di paragraf berapa dia munculnya. Oke, kita lihat kalau kata-kata casuary ini dia terdapat di paragraf yang terakhir, itu kalimatnya juga yang terakhir ya. Ini dia. May not draw the admiring looks that a casuary of koala do katanya. Di sini dia adalah yang casuary. Oke. Jadi katanya di sini adalah penulis mengacu kepada kasuari ya. Ini adalah burung kasuari, mengacu pada kasuari untuk apa gitu dia kan. Berarti di sini ini kata-kata kasuari ini dia ada di kalimat yang terakhir ya. Dia bilangkan kalau burung kasuari dikelompokkan dengan koala ya, koala. Oke, itu dia. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini adalah contrast the exotype with the more familiar figures of rat and pigeons. Berarti dia jawabannya adalah yang A, katanya bandingkan exotype dengan figur tikus dan merpati yang lebih dikenal. Itu dia jawaban yang untuk nomor 5. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Oke. Di soal yang nomor 6 ini yang ditanyakan soal adalah according to the question, all of the following studies would traditionally be likely to receive funding except. Oke, berarti menurut teks ini studi berikut yang secara tradisional yang cenderung menerima kecuali yang mana. Oke, berarti kita mencari yang kecualinya. Oke, kalau yang A katanya adalah eksperimen yang dirancang untuk memantau produksi susu dalam susu sapi mengatur dosis vitamin dengan lebih baik, itu dia. Kalau katanya yang B katanya adalah sebuah survei terhadap populasi jenis langka ditemukan di hutan Madagaskar, itu dia kan. Berarti kita mencarinya adalah yang kecualinya. Berarti kalau yang kecualinya di sini adalah yang C. Katanya di sini adalah a research group dedicated to mapping the location of record habitats against area of high human population density, gitu dia. Berarti yang kecualinya di sini adalah yang D jawabannya. Oke, kalau yang A itu berhubungan dengan sapi perah kan, itu kita eliminasi karena dia untuk persediaan makanan. Kalau yang B itu dia berhubungan dengan hewan langka. Kalau yang C itu yang paling tepat jawabannya. Kalau yang D itu berhubungan dengan hewan-hewan kompanyon. Oke, kalau yang E itu mengenai hewan-hewan yang terancam punah. Nah, kan tadi pertanyaan soalnya adalah
kan si penulis katanya bahwa dia mengklaim bahwa area-area penelitian hewan yang secara tradisional didanai dengan baik yang mana, kecualinya yang dia tanyakan. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, di soal berikutnya katanya adalah the author of the question would be most likely to agree with which of the following statement. Katanya, di sini katanya adalah untuk menentukan jawaban mana yang disetujui si penulis adalah kita harus membandingkan atau kita harus melihat jawaban A sampai E-nya dulu di sini kan. Setuju dengan pernyataan yang mana sih si penulis di sini katanya. Oke, kalau yang A katanya adalah the fact that an animal does not appeal to our aesthetic sensibilities to our sense of responsibility does not indicate that the animal is not worthy of legitimate scholarship katanya. Oke, itu katanya adalah bahwa faktanya bahwa seekor hewan itu tidak menarik bagi pengamat estetika pada rasa tidak menunjukkan bahwa hewan itu tidak layak mendapatkan legitimate scholarship katanya. Lalu yang B itu katanya merpati seperti tikus dapat hidup di dalam lingkungan manusia tetapi tidak pernah sepenuhnya dimasukkan ke dalam ekosistem kota yang tersisa katanya. Kalau yang C itu katanya para ilmuwan bersedia mendedikasikan waktu mereka untuk kegiatan yang katanya bisa mampu untuk manusia dan hewan itu hidup secara berdampingan gitu katanya. Oke, berarti kalau yang D itu katanya adalah the government ya, the government of the world katanya. Intinya pemerintah intinya pemerintah dunia itu memiliki tanggung jawab untuk mendukung studi ilmiah tentang tumbuhan dan hewan gitu katanya. Kalau yang E katanya adalah ada wilayah penting ada wilayah penting yang pelajari tentang spesies hewan berbagai wilayah, langsung kita mempelajari spesies yang kita sukai gitu katanya. Yang kita sukai dan hanya ada di dalam kebun binatang katanya. Berarti di sini untuk menjawab mana yang akan disetujui si penulis itu dia adalah yang jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk soal-soal PPU yang kita bahas hari ini. Ada yang bahasa Indonesianya, ada yang bahasa Inggrisnya. Oke, bagi adik-adik yang untuk yang akan ujian, apakah itu ujian mandiri atau ujian UTBK, terus ikutin channel kita. Jangan lupa like, subscribe dan share kepada teman-teman adik-adik yang belum ujian. Oke, dan untuk persiapan mandiri kalian juga bisa kalian ikutin channel kita. Oke, sukses buat kalian semuanya. Semoga lulus di PTN favorit kalian. Terima kasih telah mengikuti channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.